Trauma kepala dan spinal merupakan kondisi darurat medis yang memerlukan tindakan cepat dan tepat. Trauma kepala merujuk pada cedera yang terjadi pada jaringan otak, tulang tengkorak, atau kulit kepala akibat benturan, jatuh, atau kecelakaan. Sementara itu, trauma spinal melibatkan cedera pada tulang belakang dan sumsum tulang belakang, yang dapat menyebabkan gangguan fungsi sensorik dan motorik pada pasien. Memahami pengertian ini menjadi langkah awal yang vital dalam penata laksanaan pasien. Tujuan utama penata laksanaan pasien trauma adalah menyelamatkan nyawa dan mencegah kecacatan permanen. Penanganan awal yang dilakukan harus mampu menstabilkan kondisi pasien sebelum mendapatkan penanganan definitif. Disinilah penilaian awal atau initial assessment menjadi krusial. Melalui pendekatan ABCDE, airway, breathing, circulation, disability exposure, tim medis dapat mengidentifikasi segera komplikasi yang mungkin terjadi dan memberikan intervensi yang diperlukan. Penilaian awal dimulai dengan memastikan jalan napas, A, terbuka dan melakukan imobilisasi leher jika terdapat dugaan trauma spinal. Selanjutnya, pola napas B dinilai untuk menentukan kebutuhan oksigen tambahan. Cek sirkulasi C diperlukan untuk menangani shock atau perdarahan, dan disability D meliputi penilaian kesadaran pasien menggunakan Glasgow Coma Scale, GCS. Terakhir, exposure E mencakup pemeriksaan menyeluruh untuk mengidentifikasi cedera lain sembari mencegah hipotermia. Ketika trauma kepala terjadi, stabilisasi jalan napas dan ventilasi harus segera dilakukan bersamaan dengan pantauan JCS yang berkala. Imobilisasi kepala dan leher sangat penting untuk mencegah cedera tambahan. Sementara pada trauma spinal, imobilisasi total harus dilakukan untuk mencegah pergerakan tanpa alat bantu yang tepat. Tim medis juga perlu memantau fungsi neurologis untuk mendeteksi adanya kerusakan lebih lanjut. Monitoring yang berkelanjutan menjadi bagian penting dalam penata laksanaan pasien, termasuk pemantauan tanda vital dan dokumentasi temuan serta tindakan yang telah diambil. Prinsip time saving is life saving harus diingat, artinya setiap tindakan harus dilakukan dengan cepat, tepat, dan aman. Kolaborasi antara anggota tim medis juga sangat diperlukan untuk memastikan penanganan yang lebih lanjut. Edukasi kepada pasien atau keluarganya mengenai pentingnya imobilisasi serta dukungan psikososial menjadi kunci agar dapat mengurangi kecemasan. Trauma kepala dan spinal merupakan kondisi serius, namun dengan penanganan yang tepat, upaya untuk menyelamatkan nyawa pasien dan mengurangi risiko kecacatan permanen dapat dilakukan secara efektif. Penjelasan lengkap ada di deskripsi.